wa ala alihi washabihi barik wa sallim ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang alhamdulillah ditakdir sama Allah Subhanahu wa taala tersambung silaturahmi dengan kami. Perkenalkan saya Mas Hofi yang menyapa Bapak Ibu di chat di grup kami dari Smartgen Indonesia. Jadi Smartgen Indonesia adalah sebuah lembaga yang concern banget untuk mendampingi lembaga pendidikan di seluruh Indonesia, termasuk yang di belakang kami ini, Bapak Ibu, di virtual background. Ini foto kami ketika kami kemarin, sebentar saya lihat di tulisannya. Iya, di Malang, Jawa Timur kemarin. Bersama dengan kepala sekolah se-Kalimantan Timur yang lagi berlibur dan menggunakan libur waktunya di Malang untuk melatih dan mengembangkan diri. Ya, malam hari ini izin berbagi perspektif terkait dengan digitalisasi tata kelola lembaga pendidikan. Ya, digitalisasi tata kelola lembaga pendidikan. Platform yang malam hari ini kami silaturahmi kami kenalkan ke Bapak Ibu adalah platform sekolah digital. Bentar. Sudah bisa melihat Bapak Ibu tampilannya? Halo? Butuh kami konfirmasi? Belum, Pak. Oke, ditunggu sebentar ya. Ini, bentar, wait, coba saya share ulang ya. Bismillah, Bismillah, semoga dimudahkan. Semoga dimudahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebentar. Ya, sharing screen. Sudah tampil kah, Mas? Belum. Belum ya? Wait. Sudah, Pak. Sudah pesan. Udah. Alhamdulillah. Jadi, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan posisi platform ini di mana? Platform ini ada di tengah-tengah yang menjembatani dan menghubungkan antara sekolah, kemudian guru, kemudian wali, kemudian siswa. Karena tanggung jawab untuk membesarkan, meningkatkan kualitas lembaga pendidikan itu tidak tertumpu kepada satu titik saja. Ini adalah kerja-kerja bersama, kolaboratif, semua komponen sivitas akademika. Jadi, digitalisasi tata kelola sekolah, madrasah, pesantren ini, goalnya adalah membuat lembaga pendidikan makin berkualitas. Nah, kita lanjutkan. Yang kami bawa bukan aplikasi, Bapak Ibu. Yang kami bawa adalah teknologi. Teknologi dalam bentuk platform digital. Kemudian goalnya apa? Goalnya adalah membangun budaya positif, membangun budaya unggul, budaya berkualitas, hadir di lembaga pendidikan, di sekolah, madrasah, maupun pondok pesantren. Nah, muncul pertanyaan di awal, apa itu platform digitalisasi tata kelola lembaga pendidikan sekolah digital itu? Jadi ini kami menyebutnya SIT, Bapak Ibu. Sistem Informasi Manajemen Terpadu. Lembaga pendidikan tidak perlu lagi membuat aplikasi yang banyak. Aplikasi CBT sendiri, aplikasi keuangan sendiri, aplikasi absensi sendiri, jurnal kelas sendiri. Tidak. Jadi platform ini adalah cukup satu atap, satu aplikasi untuk semua kebutuhan lembaga pendidikan. Dan ini gunanya adalah mendukung, mempercepat digitalisasi tata kelola lembaga pendidikan dan ujung-ujungnya adalah bagaimana sekolah bisa semakin berkualitas. Bukan dalam konteks persepsi, tapi by data bisa dibuktikan sekolah itu berkualitas. Nah, Bapak Ibu mohon dibantu menjawab. Kalau berkenan menjawab lewat teks chat yang ada di Zoom, boleh. Kemudian kalau Bapak Ibu menjawab langsung juga boleh, Bapak Ibu menjawab dalam hati juga boleh. Izin, saya bertanya nih, kami bertanya, lembaganya Bapak Ibu adalah lembaga buruk atau lembaga baik? Normalnya akan menjawab lembaga baik. Lembaga baik atau lebih baik? Normalnya akan menjawab lembaga lebih baik. Lembaga lebih baik atau lembaga terbaik? Nah, Bapak Ibu,
normalnya semua kita akan klaim bahwa lembaga kita adalah lembaga terbaik. Cuman ketika kita terus dikejar dengan pertanyaan ini, apa bukti bahwa lembaga kita adalah lembaga terbaik? Kebanyakan kita masih menggunakan jawaban yang berbasis asumsi, perasaan. Kalau perasaan itu masih bisa didebat, klaim itu masih bisa didebat. Tapi ketika kita memilih untuk jadi lebih baik, maka jawabannya harus menggunakan data. Nah, jawab pakai data itu adalah jawaban yang tercanggih yang bisa kita lakukan, sehingga tidak ada yang bisa mendebat. Nah, apakah di lembaga pendidikannya Bapak Ibu ada masalah? Gitu. Nah, tentunya ini bisa dijawab iya, bisa dijawab tidak. Kebanyakan yang kami temukan adalah teman-teman yang menjawab lembaga pendidikannya tidak punya masalah, itu kebanyakan masalahnya banyak, saking banyaknya tidak bisa menceritakan masalahnya itu, saking banyaknya. Nah, kami listing lebih kurang ada 7 masalah besar yang dihadapi oleh lembaga pendidikan. Tentunya lebih banyak yang lain yang belum bisa kami baca detail dan jelaskan pada malam hari ini. Yang pertama, permasalahan terkait dengan guru yang malas masuk kelas, guru yang sering terlambat dan abai waktu, wali murid yang nunggak bayar, kelas yang sering kosong, siswa-siswa yang sering melanggar aturan, ujian yang boros biaya, boros data, kesulitan menyebarkan informasi positif tentang lembaga. Kalau tidak masuk 1, 2, 3, pasti ada beberapa yang nyantol di Bapak Ibu terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Nah, coba kita hubungkan dengan pertanyaan sebelumnya. Lembaga pendidikan terbaik yang punya masalah. Kalau masalah ini didiamkan, dibiarkan, apakah bisa membentuk, mewujudkan lembaga pendidikan terbaik? Tentunya tidak. Nah, lembaga pendidikan terbaik harus dijawab by data, bukan by asumsi. Nah, yang terbaik, salah satu contoh jawaban pakai datanya adalah tinggal kita tunjukin bahwa ini loh guru-guru kami disiplin. Buktinya apa? Ini loh datanya. Absensinya terbaca by data masing-masing orang, tingkat keterlambatannya 0, misalnya seperti itu. Nah, jadi klaim terbaik itu harus dibuktikan by data. Budaya data inilah yang dibawa oleh sekolah digital ke lembaga pendidikan, sehingga pengambilan kebijakan, penyelesaian masalah, rujukan referensi kebijakan, landasan keputusan pimpinan, bahan evaluasi kegiatan, meningkatkan kepuasan pelanggan pengguna layanan jasa di pendidikan, itu benar-benar bisa terbaca by data. Nah, platform ini membelah lembaga pendidikan jadi 2 bagian. Ada lembaga pendidikan yang analog, sekolah analog. Ngapunten, mohon maaf, pondok pesantren dengan tata kelola analog, madrasah dengan tata kelola analog. Pun juga ada sekolah, pesantren, kemudian lembaga pendidikan yang berbasis digital dalam tata kelolanya. Nah, bedanya apa? Sangat beda Bapak Ibu terkait dengan rute alur pengambilan kebijakan. Kalau kita simulasikan TV analog sama TV digital, tentunya dengan teknologi saat ini kita lebih pilih TV digital dibanding dengan TV analog. Ya, kemudian contoh sederhana, rute analog, tata kelola analog dalam hal absensi harian. Absensi harian itu dimulai dari ketua kelas mengabsen, setor ke guru piket, kemudian guru piket menyerahkan ke guru BK, guru BK ngerekap di tata usaha, kemudian data baru siap disajikan. Sementara ketika kita menggunakan rute digital, siswa absen dengan menggunakan QR code, guru absen dengan menggunakan QR code. Nah, cukup di tap gitu aja, ditunjukin kartu absennya kalau siswa, kemudian kalau guru, HP-nya guru, scan QR code, cukup seperti itu saja, data langsung siap disajikan, tersimpan di sistem. Ada rekap harian, ada pemberitahuan ke wali murid, kemudian ada data terlambat dan atau pulang cepat. Nah, kebayang Bapak Ibu bagaimana perasaan wali murid yang tersambung dengan sekolah yang biasanya tidak diberikan informasi terkait dengan anaknya sudah sampai atau belum, sudah pulang atau belum. Ini setiap hari sekolah mengirimkan pesan itu, mengirimkan notifikasi kehadiran ke wali murid. Tentunya ini bisa meningkatkan kepercayaan wali murid kepada lembaga pendidikan. Ya, tidak hanya absensi datang dan pulang, kami juga ada absensi mata pelajaran. Jadi siswa datang, belajar apa selama 1 harian di lembaga pendidikan, di sekolah, madrasah, atau pesantren, pulang, ada rekap absennya. Jadi terpantau banget.
terkait dengan proses pendidikan yang dijalani oleh para peserta didik, para santri, para siswa, para pelajar. Bapak Ibu, platform kami bisa diakses di 3 lapis teknologi. Bisa dibuka di portal web nanti di Chrome, kemudian di Mozilla, diketik saja app.sekolah.id, hanya 2. Kemudian bisa juga diakses di Play Store atau di Android, diketik saja sekolah digital, kemudian di App Store juga tersedia di iOS, tinggal diketik saja sekolah digital, bisa diinstal. Bapak Ibu, nanti di grup kami akan sharingkan akun trial. Bapak Ibu bisa praktek, ngulik semua fitur-fitur yang tersedia di platform. Kemudian, ini gambar di Play Store, memilihlah yang gambarnya toga. Kemudian besarnya tidak banyak Bapak Ibu, hanya 27 MB saja. Kemudian yang kedua, iOS, ini juga sama, bisa diketik di platform, diunduh, kemudian masuknya pakai apa? Maksudnya setiap orang nanti masuk menggunakan ID sekolah. Nah, dari cara masuk saja, kalau dari media akses teknologinya menggunakan 3 layer tadi itu, bisa web, bisa Android, bisa Play Store, bisa Apple. Dari cara masuk aksesnya, kami bagi jadi 4, Bapak Ibu. Yang pertama, akun Supermaster. Dalam konteks yayasan yang punya unit pendidikan di bawahnya. Semisal Yayasan Ar-Rahman. Yayasan Ar-Rahman itu punya 5 unit pendidikan. Maka akun Supermaster ini diberikan ke yayasan, dan yayasan bisa membuka, mengecek unit-unit di bawahnya, sampai ke kehadiran guru, jurnal kelas, pembayaran, dan seterusnya. Level kedua, akun master kami nyebutnya. Akun master ini adalah penguasaan semua data, cuman hanya berbasis ke unit pendidikan. Kemudian akun guru itu adalah hanya untuk kebutuhan guru. Kemudian di bawah ada akun wali atau akun siswa, sesuai dengan tingkat kebutuhannya, sesuai dengan aksesnya yang dibutuhkan. Kemudian bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Jadi diunduh, kemudian tampilannya seperti ini. Kalau bahasa sederhana yang kami sampaikan, cukup dengan 1 layar ini Bapak Ibu bisa mengendalikan, bisa memanage lembaga pendidikan masing-masing. Saatnya mari kami mengajak Bapak Ibu untuk mengalihkan cara atau pendekatan tata kelolanya dengan menggunakan pendekatan sekolah digital ini. Kemudian Bapak Ibu, di dalamnya ada apa saja? Semua lini manajerial. Kalau kita ngobrol manajemen sekolah, mulai dari kepala, di bawahnya ada wakil bidang kurikulum, wakil bidang kesiswaan, wakil bidang humas, wakil bidang sarpras, kemudian bendahara, tata usaha. Semua lini manajerial itu kami sudah sediakan dashboard layanannya. Nah, yang pertama, manajemen kesiswaan dan alumni. Kenapa fitur ini kami berikan? Goalnya adalah untuk membangun trust wali murid. Ya tadi sempat kami spill, absensi, kemudian wali murid setiap hari mendapatkan notifikasi. Dan bisa ngecek selama 1 bulan anaknya terlambat di hari apa saja, pulang hari apa saja. Itu kebaca di situ. Nah, di dalam manajemen alumni dan kesiswaan ini ada absensi datang, absensi pulang, absensi mata pelajaran, ada buku induk digital, ada manajemen izin. Jadi siswa izin tidak perlu lagi menggunakan surat Bapak Ibu, cukup dengan platform digital langsung kepantau datanya, dan setiap bulan bisa direkap. Kemudian alumni, ada fitur tracing data alumni. Nanti di bagian akhir kami akan bantu jelaskan bagaimana mekanismenya. Jadi alumni yang sudah lulus, kuliah di mana, kerja di mana, itu bisa nyambung ke lembaga dengan memberikan laporan kepada lembaga terkait dengan mereka sedang ada di mana setelah lulus dari lembaga pendidikan. Kemudian ini, absen. Kami available dengan pondok pesantren. Jadi kalau di pondok pesantren biasanya kan tidak boleh bawa HP. Nah, absen guru dengan cara HP guru men-scan QR code dari lembaga pendidikan yang sudah dikunci GPS-nya. Jadi tidak bisa absen dari sembarang tempat. Absennya hanya bisa dilakukan di sekolah, lembaga, pesantren, atau di madrasah. Tapi siswa punya 2 cara untuk absen. Pertama, menggunakan HP, scan QR code dengan aplikasi yang diinstal di HP-nya anak tersebut.
yang sudah dikunci JPS-nya. Yang kedua, setiap anak mendapatkan kartu absen. Platform ini sudah include Bapak Ibu. Jadi nanti panjenengan, antum semua akan mendapatkan layanan, ada dua paket yang kami sediakan. Ada yang only system, ada yang sudah plus kartu. Jadi kartu kami cetakan dan itu bisa digunakan sebagai kartu pelajar yang sudah ada fungsi tambahan sebagai kartu absen. Kartu itu nanti di-scan menggunakan scanner HP-nya Bapak Ibu guru atau HP-nya sekolah, kemudian di-tap. Nah, di saat yang sama ketika sudah absen, langsung orang tuanya mendapatkan konfirmasi kehadiran. Oke, ini cara absen. Kami sudah sampaikan ada dua cara tadi itu. Jadi siswa bisa scan QR code. Kalau lembaga pendidikan tidak boleh bawa HP, berarti nanti menggunakan kartu absen di masing-masing siswa. Kemudian, ini gambarnya Bapak Ibu, setiap siswa bisa diunduh QR code-nya di sistem. Ini gambar platformnya, kemudian ini gambar terkait dengan kartu absen, dan kami nanti akan paket yang sudah plus kartu itu sudah kami buatkan kartu dengan standar seperti kartu tanda penduduk KTP. Oke, manajemen data alumni tadi sudah kami spill, jadi alumni bisa trace data mereka, bisa melaporkan mereka ada di mana, cukup memasukkan kode NIK mereka. Contoh di slide ini kami sampaikan yang ngelaporin bekerja di minimarket, kemudian tahun 2024 bekerja di pabrik, 2024 berwirausaha, dan seterusnya. Jadi sekolah punya database, alumni pada kemana saja. Kemudian Bapak Ibu, manajemen kepegawaian. Kepegawaian ini maksudnya adalah guru, kemudian maksudnya adalah staf, absensi guru, yang bisa dikunci JPS-nya atau tidak dikunci JPS-nya. Sehingga kalau JPS-nya dikunci, nggak bisa absen kemana-mana, cukup di sekolah dengan radius yang sudah disetting. Ada buku induk kepegawaian, izin cuti pegawai, ada kinerja pegawai. Maksudnya kinerja pegawai adalah alat ukur kehadiran yang disambungkan dengan pemotongan gaji. Semisal nih, terlambat 1 menit dipotong Rp100. Sistem kami available untuk fitur itu. Dan ada reka bulanan. Reka bulanan ini nantinya Bapak Ibu akan mencatat keterlambatan. Jadi tidak ada sungkan-sungkan lagi nanti. Semisal jam 7 pagi adalah absen terakhir. Nah, ketika jam 7.15 datang, absen, maka sistem otomatis mencatat keterlambatan 15 menit itu. Dan itu akan diakumulasikan selama 1 bulan. Oke. Bentuknya seperti ini, QR code yang di-scan, nanti di-generate masing-masing tempat, kemudian yang di tengah itu gambarnya sekolah digital, bisa diganti dengan logo lembaganya Bapak Ibu. Jadi custom nanti logo yang ada di tengah itu. Yang ketiga adalah manajemen akademik dan kurikulum. Ini di bawah koordinator, di bawah PIC-nya adalah Waka Kurikulum. Nah, di dalamnya ada 6 fitur, bisa untuk membaca, menginformasikan jadwal pelajaran, ada fitur manajemen kelas, ada jurnal kelas digital. Jadi jurnal kelas digital itu tidak lagi sekolah, pondok pesantren, madrasah, nulis jurnal lagi. Nggak ada ceritanya, jurnalnya hilang. Enggak, cukup dengan platform ini, kurang dari 60 detik, jurnal sudah bisa dibuat. Dan itu bisa terbaca. Guru X ngajar apa, fotonya seperti apa, kemudian siswa yang hadir siapa saja. Ada fitur jadwal pengajar, ada rekap jurnal pertemuan. Jadi fitur-fitur akademik ini nanti fungsinya satu, untuk agar wali murid tahu jadwal pelajaran. Nggak perlu lagi nulis jadwal Bapak Ibu, cukup dilihat di aplikasi semua kebaca. Kemudian wali murid tahu kehadiran anak di kelas. Wali murid itu bisa mantau anaknya belajar apa. Semisal hari ini diajarin matematika. Ketika pulang, wali murid bisa tanya, matematika tadi yang diajarin apa? Itu bisa kepantau di situ. Kemudian wali murid tahu materi apa yang dipelajari, wali murid tahu siapa guru yang sedang mengajar, dan wali murid tahu siapa wali kelas anandanya. Nah, fitur ini dalam rangka membangun trust, membangun kepercayaan wali murid kepada lembaga pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah fitur manajemen keuangan. Ini isu sentral di lembaga pendidikan. Terutama teman-teman di non-negeri atau di swasta. Teman-teman negeri pun juga bisa menggunakan fitur ini terkait dengan manajemen keuangan. Tujuannya apa? Agar ada transparansi. Wali murid tidak perlu tanya, aku kurang bayar berapa anakku. Nah, tidak perlu tanya, mereka cukup lihat aplikasi, itu juga sudah tersampaikan semua tagihan-tagihannya. Bisa untuk nagih biaya pendidikan,
uang LKS. Kalau di negeri itu ada namanya PSM, peran serta masyarakat, untuk cek keuangan, konfirmasi pembayaran, notifikasi wali murid, dan untuk sistem penggajian pegawai. Kemudian ada buku kasnya untuk mencatat uang masuk, mencatat uang keluar, membuat tagihan siswa, rekap pengeluaran dan pemasukan. 4 fitur ini Bapak Ibu untuk memudahkan, sehingga ketika semisal menggunakan skema PSM bulanan atau SPP, lembaga cukup tekan klik gitu aja, itu terkirimkan semua pesan ke wali, harus bayar. Dan ada juga kami fitur broadcast. Fitur broadcast itu bisa digunakan sebagai pesan massal yang dikirim secara simultan kepada wali. Jadi nantinya dimanapun kepala sekolah, yayasan, itu bisa mantau kondisi keuangan lembaganya. Ini contoh Bapak Ibu, sehingga bisa dipantau uang yang masuk berapa, kemudian pengeluarannya apa saja, dan seterusnya. Kemudian available juga untuk pembayaran, tidak hanya pembayaran manual mandiri, ke orang tua datang ke sekolah kemudian bayar, bisa juga nanti transfer bank. Kami tidak menggunakan skema virtual account, meskipun kami juga kemarin sempat ada penawaran dari lembaga keuangan. Ternyata setelah kami teliti, kalau menggunakan VA, virtual account itu, setiap transaksi akan ada biayanya. Nah, kami berpikir, kalau dana segitu, iya kalau 100 siswa, bagaimana kalau 1000? Itu sampai biaya operasionalnya tinggi banget untuk transaksi itu. Jadi, siswa atau wali yang sudah bayar, mereka cukup transfer ke rekening sekolah, kemudian rekening lembaga yayasan, mereka konfirmasi, ketika dikonfirm dengan sistem, itu langsung ada ini, ada ada pemberitahuan ke wali. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi cukup klik, kemudian bisa tersampaikan semuanya. Yang selanjutnya adalah fitur manajemen komputer based test. Ini yang unik Bapak Ibu, ujian online yang kami kembangkan adalah ujian yang tidak membutuhkan internet ketika pekerjaan. Soal baru bisa dikerjakan saat kondisi HP anak mode pesawat. Jadi tidak bisa membuka aplikasi lain, tidak bisa browsing, tidak bisa di screenshot, tidak bisa di screen recorder. Ketika mereka keluar dari sistem, ya sudah, mereka sudah lepas, kecuali gurunya mereset ulang. Nah, Bapak Ibu, satu, nggak perlu untuk ngupload satu persatu. Jadi soal itu langsung diupload dalam bentuk PDF. Soal bisa dalam bentuk pilihan ganda dan isi, koreksinya by system, jadi guru nggak usah ngoreksi satu persatu. Jadi guru sistem langsung ngoreksi benar salahnya. Ujian dilakukan dengan mode pesawat, mencegah siswa membuka aplikasi lain. Jawaban isi bisa dalam bentuk foto, riset jawaban, dan template jawaban dari soal yang disediakan. Artinya CBT yang kami kembangkan ini benar-benar goalnya satu. Anak-anak dilatih disiplin, dilatih jujur. Kemudian bagaimana menjalankan? Kami kemarin sempat test case uji lapang dibandingkan dengan salah satu platform yang sering dipakai, yaitu Google Form. Alhamdulillah riset kami, Bapak Ibu, platform ini dengan CBT yang kami kembangkan, kodarullahnya atas izin Allah, ini 9 kali lebih mudah untuk dikerjakan oleh guru. Selanjutnya PPDB online, penerimaan peserta didik baru atau santri baru. Bentuknya seperti apa? Sesuai dengan kebutuhan. Jadi ada akun pendaftaran, custom e-formulir, ada data verifikasi, bisa berjalan 24 jam. Nah, fitur PPDB ini terintegrasi dengan web sekolah. Formnya dinamis. Ada fitur pembatalan kalau misalkan butuh untuk dicabut berkas dan seterusnya. Ada on-off halaman. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu di platformnya. Kemudian yang selanjutnya adalah website. Platform ini sudah sambung dengan website. Jadi untuk apa website ini? Satu, fungsinya, dan website ini termasuk yang kami bonuskan ke lembaga pendidikan. Domainnya sch.id. Bapak Ibu tinggal beli domain saja, hostingnya sudah kami sediakan. Jadi tidak perlu sewa hosting. Bapak Ibu hanya beli domain. Domain sch.id setahun itu hanya Rp60.000 kalau tidak salah. Kemudian bisa untuk mempublikasi berita, bisa untuk guru-guru yang lagi santai, bisa nulis artikel, kemudian diupload artikelnya di web, kemudian ada direktori SDM, guru, staf, siswa, ada agenda kegiatan. Kegiatan maksudnya kegiatan yang dilaksanakan di sekolah itu bisa dipantau
perkembangannya di website ini. Ada untuk tracing data alumni, informasi PPDB, ada download arsip, halaman mendinamis, dan bisa dikembangkan untuk perpustakaan digital. Jadi bisa untuk perpustakaan digital. Ini tampilan salah satu website di klien yang kami sudah dampingi. Kemudian blog siswa atau guru. Jadi ini untuk mendukung peningkatan kemampuan literasi. Tulisan-tulisan Bapak Ibu Dewan Guru itu bisa diupload. Bukan hanya itu, bisa kami informasikan melalui aplikasi. Jadi bisa diakses di web, bisa diakses di aplikasi sekolah digital. Kemudian agenda kegiatan tadi sudah sempat kami spill, akan tampil di web, ada seperti countdown, hitung mundur, sehingga sekolah bisa menginformasikan selama 1 tahun penuh. Targetnya adalah wali murid tidak perlu untuk mantau ini bulan Juli aktivitasnya apa, itu bisa dipantau, dilihat di websitenya. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian ini broadcast informasi Bapak Ibu. Broadcast informasi ini adalah fitur yang semisal nih, sekolah punya program tahajud call, orang tua. Cukup dengan membuka akun master, kemudian mengirimkan, mengetikkan, menggunakan fitur ini, klik gitu aja, pesan terkirim ke semuanya. Tahajud call, duha call, bahkan bisa juga untuk menagih teman-teman wali murid yang belum bayar. Tampilannya seperti ini, kami pop up, jadi akan tersampaikan real time di handphonenya para wali. Kemudian arsip, manajemen arsip ini untuk kebutuhan tata usaha. Tidak lagi nyewa cloud, Bapak Ibu, surat masuk, surat keluar, itu bisa disimpan di sini, perangkat pembelajaran untuk kepentingan supervisi, proposal kegiatan, arsip laporan, dan MOU kerjasama, dan seterusnya. Ada lagi fitur terkait dengan bimbingan konseling, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan BK itu pencatatannya seperti apa? Nah, setiap siswa yang melanggar itu langsung bisa ditindak oleh Bapak Ibu Dewan Guru. Dan informasi itu dicatat, dikasih tahukan ke wali murid, dicatat sistem skornya. Kami menggunakan Demare sistem by score. Jadi setiap pelanggaran itu ada poin skornya berapa. Kemudian semua HP guru bisa memiliki akses, dan ini berguna untuk meringankan BK. Nah, fitur pelanggaran ini mencatat pelanggaran dan langsung dikabarkan ke wali murid yang anaknya melanggar, plus fotonya. Ini salah satu tampilannya seperti ini. Kemudian tampilan website, tampilan aplikasinya seperti yang di layar. Kemudian terkait dengan fitur lanjutan, fitur manajemen laporan setiap bulan nanti lembaga akan bisa mengunduh. Karena kami punya satu filosofi, lembaga pendidikan ini adalah pesawat terbang, Bapak Ibu. Guru adalah pramugara-pramugarinya, kemudian pilot adalah kepala sekolah, yayasan adalah kepala sekolahnya. Nah, kepala sekolah ini butuh untuk bisa membaca data real time. Dibaca rekap absen siswa, dibaca rekap absen guru, dibaca rekap laporan keuangan, dibaca rekap jurnal kelasnya. Siapa yang paling aktif, rekap bimbingan konseling, sehingga kebijakan-kebijakan itu bisa diambil dengan pas berdasarkan data-data ini, dan setiap bulan bisa diunduh. Nah, arsip digital ini fungsinya tadi itu, sekolah tidak lagi membuka nyewa cloud, karena semua sudah disimpan di server yang kami sediakan. Dan Bapak Ibu, mau akreditasi kapanpun, data tinggal diunduh gitu aja. Dan ini bisa menambah nilai dari poin-poin akreditasi yang dikembangkan. Fitur selanjutnya adalah fitur galeri. Kalau Bapak Ibu tahu Instagram, nah ini Instagramnya sekolah digital. Foto-foto kegiatan itu diupload di sistem. Tujuannya apa? Agar informasi baik itu tersebar terus. Orang tua bisa screenshot, kemudian dijadikan status di WA-nya masing-masing. Nah, bisa muncul di website, bisa muncul di APK. Kemudian secara keseluruhan, ini adalah tampilan fitur-fitur yang ada di platform ini. Dan Bapak Ibu, kami izin untuk mensimulasikan sebentar sambil menunggu loadingnya. Jadi kalau nantinya bentuknya seperti apa, gitu, tampilannya seperti ini di menu dashboard utama. Bentar, bismillah. Jadi di menu dashboard utama akan muncul sebentar seperti ini. Bismillah. Jadi ini tampilan dashboard utamanya.
Semoga segera tampil. Oke, sudah kelihatan. Uh, saya menggunakan akun master, Bapak Ibu. Data guru staff, data siswa, kemudian website, kemudian akademik, absensi, agenda pelanggaran, menu keuangan, modul penggajian, galeri informasi, alumni, IPDB, JPD, dan arsip digital. Semua dashboard modul ini sesuai dengan PIC masing-masing. Saya kira ini Bapak Ibu awalan yang bisa kami presentasikan terkait dengan fitur-fitur yang bisa kami sediakan untuk panjenengan semua. Semoga ada pertanyaan yang bisa disampaikan. Kami persilakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Halo? Silakan Bapak Ibu, bisa dihidupkan mikrofonnya. Pak Ferry, monggo. Oke, Pak, Siap, izin bertanya, Pak ya. siap, siap, siap. Di kami kan sekolah negeri, Oke. itu sudah ada absensi guru Mhm. untuk di Diknasnya. Ya. Kalau hanya murid saja bisa, Pak ya? Langsung saya jawab Pak Ferry. Bisa Pak, bisa, sangat bisa. Cuman gini, kami menggunakan konsep SIT, Sistem Informasi Terpadu yang kami sampaikan di awal tadi itu. Kemudian, tergantung sekolah mau menggunakan semua atau sebagian. Kalau konteks negeri, kebanyakan klien-klien kami di sekolah negeri itu banyak menggunakan fitur absen, satu. Yang kedua, ujian, Mas. Ujian itu ujian CBT yang tadi sudah kami sampaikan ke panjenengan. Dan sekolah tidak perlu nambah bandwidth. Itu yang keren, yang insya Allah yang bisa menjadi nilai unggul platform yang kami sediakan. Karena tadi itu, anak menggunakan internet hanya untuk ngunduh dan kirim jawaban. Gitu. Dan fitur-fitur lain yang bisa digunakan. Jadi satu aplikasi untuk semua layanan, satu rate pembiayaan untuk semua layanan yang kami berikan. Gitu Mas Ferry? Kan, Pak. Siap. Monggo. Kalau Untuk berarti okay. setiap anak itu mendownload aplikasi yang sama ya? Ya, kami menggunakan skema multi signing on, Mas. Jadi bisa satu user bisa dibuka di berbagai instalan. Tujuannya satu cuman. Jadi orang tuanya itu nginstal juga, gitu. Sehingga orang tuanya bisa mantau. Makanya nanti kalau di skema layanan kami, secara teknikal kalau Bapak Ibu bergabung dan menggunakan platform ini sebagai salah satu backbone digitalisasi di lembaganya Bapak Ibu, nanti ada tim inti yang kami latih. Nah, tim inti ini akan mendapatkan penjelasan yang sangat detail bagaimana platform ini bisa membantu sekolah. Kemudian tim inti ini nantinya akan bertugas untuk membentuk, misal nih menggunakan tenaga anak-anak OSIS atau anak-anak pengurus pondok untuk dilatih, kemudian lembaganya, wali murid ketika datang diinstalkan juga. Jadi semuanya mantau, Pak Ferry. Mantau, multi signing on, kemudian orang tua mantau, anaknya mantau, semua bisa kepantau. Sama-sama bisa saling jaga. Gitu. Jadi Pak, terima kasih banyak. Ye, Sangat siap, siap, bermanfaat. siap, siap. Siap, Pak Ferry. Oke, Bapak Ibu yang lain dari Pak Mas Rukin, Pak Adib, ini Bu Yusrani kah? Monggo, bisa dibuka mikrofonnya. Dan ini sifatnya kita ngobrol, Bapak Ibu. Oke. Wah, ini lagi bingung mau ditanyakan apa atau gimana nih, Bapak Ibu. Bu Yusrani, Pak Adib, ya kami persilakan. Pak, Oh, silakan, izin silakan, tanya lagi silakan. Pak ya. Siap, siap, siap. Kesempatan Pak. Oke. Karena kami mau merubah sekolah kami yang biasanya analog.
Mm-mm. mau ke Siap. digital gitu loh Pak. Oke, Biar ada perubahan gitu Pak. Karena oke, di siap. kami juga intinya kemarin udah pas PPDB itu atau SPMB ya, itu Oke. berkurang, berkurang muridnya Oh, itu berkurang. Terus kami yang siap. muda ini mau berinisiatif, mau melaporkan ke Pak Kepala Sekolah untuk perubahan yang ini sekolah digital Mm. ini. Siap, siap, siap. Untuk misalkan ini nanti misalnya kita berlangganan atau ikut Oke, itu oke, nanti oke, siap. teknis teknis kayak pembayaran, kemudian pelatihan, nanti bisa dijelaskan Pak itu Pak. Siap, Biar kami siap. Ah, andai kata nanti ada misalkan dari sini ya oke, atau besok atau lusa nanti kami kan konsul dengan Pak Kepala Sekolah. Kami jelaskan oke, ini dan itu. oke, Terus mudah-mudahan kalau ada penjelasan lebih nanti kan kalau ini kami rekomendasikan banget lah istilahnya. oke, Dan biasanya siap. Pak Kepala Satu manut dengan kami karena yang muda biasanya yang digerakkan itu. Kalau Pak Manut Oke, iya nanti kan alhamdulillah kami ada perubahan yang noten ya, Pak. ya, Intinya siap. bisa dijelaskan teknis apa pemesanan atau langganannya dan pelatihannya Oke, Pak. ya, siap. Terima kasih. Oke, sama-sama Pak Ferry. Jadi Bapak Ibu ini pertanyaan bagus dan insya Allah mewakili teman-teman yang lain. Eh, Mas Rofi, kalau memang Qadarullah kami berminat, teknisnya seperti apa? Kami membuat 3 tahapan. Ini tahapan pertama Bapak Ibu. Panjenengan mendapatkan penjelasan terkait dengan platform ini. Kami edukasi apa fungsinya, kemudian penerapannya seperti apa. Selanjutnya, ketika sudah difahami, panjenengan nanti akan ada di fase kedua. Kami akan kirimkan SPK, surat perjanjian kerjasama. Kemudian ketika bersepakat, langsung bisa kita atur jadwal. Ada 2 pilihan Pak Ferry dan Bapak Ibu semuanya. Kami datang ke tempatnya Bapak Ibu untuk memberikan BIMTEK langsung, offline. Kemudian yang kedua adalah kami menggunakan BIMTEK online dengan Zoom seperti ini. BIMTEK-nya itu ada 2 level. Pelatihan untuk tim inti di awal, butuh sekitar 3 jam. Kemudian yang kedua adalah BIMTEK dengan guru-guru. Kalau offline, kami datang ke sana, akomodasi, penginapan, transportasi, itu menjadi tanggung jawab lembaga. Seperti yang dilakukan klien kami kemarin di Kalimantan, Kalimantan ke Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah kalau nggak salah. Ya, kami ke sana, tiket pesawat dan lain sebagainya di backup oleh teman-teman di sana. Kami melatih di sana, BIMTEK selama kalau di sana sekaligus pelatihannya. Gitu. Nah, kalau Bapak nanti yang dekat-dekat, yang tidak, karena untuk menekan cost dan efisiensi, kami sarankan menggunakan offline. Kemudian skema pembayaran kami terapkan skema standar awal. Jadi pembayaran di awal 100%. Jadi teknik menghitungnya adalah user dikalikan biaya bulanan, kemudian dikalikan bulan 1 tahun kerjasama. Nanti Bapak Ibu, kami ada harga publish, ada harga net. Nah, sekolah hanya membayar, mohon maaf nih Bapak Ibu, ini teknikal banget. Yayasan hanya membayar harga net to net dari kami. Gitu. Ada 2 pilihan tadi itu. Yang pertama adalah paket non kartu, kemudian yang kedua adalah paket kartu yang jenengan sudah kami buatkan kartunya nanti standarnya standar KTP, kemudian ada kalau nanti bisa ngejar percepatan datanya, ada foto anaknya, ada logo sekolahnya, seperti kartu pelajar sudah. Cuman itu difungsikan sebagai kartu absen. Gitu Pak. Jadi skema pembayarannya dibayar di muka di awal, setelah BIMTEK, setelah diaktifasi semua akun-akunnya, kemudian kami memberikan BIMTEK, baik BIMTEK yang offline maupun online. Itu untuk case-case besar, seperti kemarin kami sempat juga di Kalimantan Timur, ada klien kami, termasuk ini yang belakang nih Bapak Ibu, ada salah satu SMA negeri, SMAN 1, lupa saya namanya. Ya, hari ini Alhamdulillah, Qadarullah kami sudah mendampingi 412 lembaga seluruh Indonesia. Semoga Bapak Ibu nanti menjadi kafilah lembaga pendidikan yang juga kami bisa bantu dampingi untuk digitalisasi sistemnya. Pak Ferry, seperti itu penjelasannya. Iya Pak, terima kasih. Berarti kan ini masih tahap Oke, satu.
Ya, Nanti ada tahap berikutnya sosialisasi lagi. oke. Nanti Kalau ada tahap mm-mm, mm-mm. Kalau tahap sebetulnya kalau memang tahap tahap ini ini bisa berlanjut ke tahap kedua, Mas, di SPK-nya, penerbitan SPK. Setelah nanti ini kan masih terlalu umum ya kita jelasin. Nanti kalau misalkan Mas Ferry kita komunikasi atau Bapak Ibu yang lain kita komunikasi intensif secara personal, kami butuh untuk informasi jumlah siswa, jumlah guru. Ini kan pengen hitungkan. Bapak, ini harga net to netnya seperti ini. Pangapunten. Nanti harga publishnya se-Indonesia disamakan Bapak Ibu. Tapi ini juga tidak harus harus sama gitu. Semisal nih ada yang ke publishnya itu di angka, mohon maaf nih saya sebut angka, di angka 10.000 semisal. Tapi net to netnya ke kami nggak seperti itu. Kami ada cashback yang besar banget. Bapak Ibu hanya membayar yang net to net aja ke kami. Gitu. Jadi nanti kalau memang dibutuhkan, kami menjelaskan secara intens ke khusus internalnya lembaganya Bapak Ibu, kami akan agendakan open house private namanya. Jadi private open house virtual kelas ini kami akan jelaskan satu persatu. Gitu. Gitu Mas Ferry. Kalau Mas Ferry ternyata butuh kami bantu jelaskan ke kepala sekolah, ke Waka, kita bisa agendakan jadwal untuk penjelasan virtual ini. Gitu. Jadi Pak, terima kasih banyak. Siap. Alhamdulillah. Ya, sepertinya Mas Ferry usianya sekitar 30-40-an ya? Atau 30 20-an? tahun, 31 Pak, 31. Wah, ini lagi energik-energiknya ini. Iya Iya, Pak. siap-siap. Terima kasih Pak Ferry. Selanjutnya Bapak, Ibu, Pak Mas Surkin, Pak Adib, dari PKBM Bakti Nusa, kemudian Bu Yusrani. Kalau tidak salah Bu Yusrani dari Bali ini. Iya, ya dari Iya, dari Buleleng. Iya. Salam ke Pak Lewa, Bu. ya Pak, insya Allah. Iya. Eh, Iya, terakhir kami ke Bali itu di bulan berapa tuh? Pas Hari Guru kalau nggak salah, akhir tahun kemarin. Eh, akhir tahun. Iya, pas Hari Guru. Kami juga kemarin ke beberapa MTS negeri. Kalau ke aliyahnya belum sampai jangkau semua, Bu. Gitu. Oh iya, iya. Iya. Ada yang ditanyakan, Bu Yusrani? Tadi ini sebenarnya udah lengkap sekali sih penjelasannya, cuman penasaran pengen coba langsung Pak. Oke, siap. Ada Uh, kan dapat untuk trialnya kan bisa ya? ada Tadi Bapak bisa. Hmm, ada. Kami awalnya, Bapak Ibu, ini saya ceritakan Bu Surani, saya spill sedikit-sedikit. Awalnya ya. itu kami ngembangkan di Android doang, tapi ternyata kebutuhannya lebih dari itu. Dan ternyata kami temukan, mohon maaf ini agak jadi candaan juga. Kadang HP-nya anak itu lebih canggih dibanding HP-nya guru. Gitu. HP gurunya Android, HP siswanya sudah apps. Makanya kami kembangkan juga versi apps-nya. Gitu. Gitu Bu. Iya. Setelah ini kami akan kirimkan terkait dengan ini versi trialnya. Silakan dikulik. Kalau Ibu nanti butuh kami bantu jelaskan, gitu. Kami sebetulnya juga sedang set up jadwal di Buleleng. Kami bisa Oh iya, agendakan nanti. Ibu di kotanya atau di mananya, Bu? yang saya di desa. Di desa Pak. Jadi sekolahnya ini kan punya yayasan, tapi saya di bagian I-nya. Ini di desa. Dan muridnya juga rumahnya jauh-jauh ke bukit. Jauh. Wah, Terus dekat ke anak-anaknya okay. Dekat ke arah juga Bedugul atau sebelumnya, Bu? dekat Bedugul. Dekat Bedugul. Oh. Jauh-jauh Kak, jarak rumahnya tuh sama sekolah, tapi mereka kebanyakan ada yang jalan gitu. Jadi makanya kan ketika sebenarnya pengen si sistem digital ini kan bagus sekali ya. Materi Iya. itu tersimpan juga rapi. Cuman ya itu udah kadang yang jauh kan rumahnya, jauhnya tuh di kebun gitu loh maksudnya. Iya, siap, siap. Kadang kita lebih toleran lah gitu, misalnya mereka terlambat.
apa karena jalan kaki kan gitu Pak. Oh, gitu, siap, siap, Nggak siap, bisa siap. menyalahkan juga ya jaraknya jauh gitu. Iya, iya, siap. Jadi ya Mas Mm, abs- absen digital itu kan kan sudah disetting kan, misalnya jam mm, berapa sampai jam mm, berapa mm, gitu. betul. Jadinya kan anak yang belakangan karena rumahnya sangat jauh di Ah, Kebuk ah, gitu-gitu ah, ah, ah. juga. Cuman ya bagusnya nanti jadi lebih terdata aja sih. Iya, betul, Bu. Kami sering nyampaikan gini, Bu, Bapak Ibu, bahwa dampak dari platform ini adalah terbacanya semua data, gitu. Ya. Dan ya tadi kalau Bapak, Ibu dan Bapak semuanya ngikutin, tiga pertanyaan pamungkas di awal kami itu kan jelas tuh. Ini buruk atau baik, baik atau lebih baik atau terbaik. Bu Yusrani kan pasti jawab, pada saya terbaik Mas Rofi kan gitu kira-kira. Nah, bukti terbaik itu adalah salah satunya kita bermain data. Jadi kalau sudah based on data, sulit banget untuk bisa didebat terkait dengan itu. Gitu. Dan Ibu, Bali Timur, dekatnya Karangasem, Buleleng bagian timur, itu ada salah satu madrasah di Yehbau kalau nggak salah, di Ya. kaki Gunung Agung. Itu alhamdulillah kemarin sempat ngobrol. Case-nya sama juga. Mas Rofi, lembaga kami, kebetulan kami ngobrol pas ada di Migacuan Buleleng, Bu, yang utara jalan itu. Oh, ya. Itu Mas Rofi, lembaga kami masih belum besar. Kami butuh nggak dengan platform ini? Ya saya jawab justru masih kecil ini kesempatan untuk membangun kualitas di situ. Itu. Jadi benar-benar kami mendedikasikan ini untuk semuanya, Insya Allah. Ya Makasih Ibu. nanti Kami akan nanti kirimkan versi trialnya. dicoba dulu dan dijelaskan dulu ke inilah kepala madrasahnya. Siap, siap, siap. Saya termasuk yang kapan hari sempat intens komunikasi dengan Pak Lewa di Buleleng, bahas ini, Bu. Iya, semoga ini jadi sesuatu yang baik untuk Buleleng nanti. Bapak Ibu yang lain, Buleleng itu di Bali, Bali Utara. Ya, Oke, terima kasih Bu. Silakan Bapak Ibu ya. yang lain yang sekira butuh bertanya, butuh kami bisa bantu jelaskan. Pak Mas Rukin, Pak Adib, kemudian bapak-bapak dari PKBM Baginusa, kemudian ini ada yang masih belum disimpan, Bapak atau Ibu Samsung MX SMX 5268B. Monggo, kalau dirasa sudah cukup, izin kami akan screenshot terkait dengan yang hadir pada malam hari ini. Bentar Bapak Ibu, kami screenshot dulu ya. Oke, Insya Allah ini bisa menjadi jalan terbaik untuk kita. Ada yang ditanyakan kah? Wah, ya silakan Pak, silakan izin Pak. Pak ya. Pak Ferry, monggo Pak Ferry. Mohon maaf Dimaafkan karena Pak, santai aja. terima kasih Pak. Ada Oke, tadi Pak yang slide-slide yang sudah ditampilkan Pak buat oke, rekomendasi besok misalkan saya ketemu dengan Pak Kepala Sekolah untuk siap, pembahasan itu loh Pak. siap, siap, siap. Kami akan kirimkan. Ada. Oke, terima kasih Pak ya. Oke, Pak Ferry, siap, 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 siap. Oke, ya ini saya juga masih belum tahu Bapak Ibu yang lain yang tersambung dengan platform ini. Ini coba kami baca terkait dengan sebentar, bentar Bapak Ibu. Wait. Ya, PKBM semisalnya. Apakah PKBM bisa menggunakan platform ini? Jawabannya bisa. Jadi karena absensi itu bisa dikunci GPS-nya dan bisa dilepas kuncian GPS-nya sehingga warga belajar dimanapun itu akan terpantau Bapak Ibu. Absen gurunya, apakah gurunya ngajar on time, menyelesaikan tugas mengajar di warga belajarnya on time, itu bisa terpantau. Apakah platform ini juga bisa digunakan di pondok pesantren? Jawabannya juga bisa. Bahkan
yang terbaca itu bukan hanya kegiatan akademik di lembaganya, tapi program-program non-akademik seperti ekstrakurikuler, jadwal sholat, misalnya. Itu bisa terpantau, sholat duhur, sholat asar, sholat isya, dan semuanya. Itu bisa kepantau dengan platform ini, dengan sedikit teknik modifikasi di settingan platform ini. Gitu. Jadi bisa dilakukan, merekam semuanya. Dan tidak hanya kelas formal laki-laki, tapi kelas ekstrakurikuler dan kegiatan-kegiatan yang lain bisa dipantau. Ini kalau memang dirasa cukup, Bapak Ibu, bisa kita akhiri dan kita nanti lanjut, Pak Ferry, kemudian sebentar, Bu Yusriani, Pak Ade, Pak Mas Rukin. Kalaupun ternyata memang dibutuhkan untuk kita intens ngobrol terkait dengan virtual meeting ini yang lebih private, insya Allah bisa kita agendakan, kami agendakan begitu. Alhamdulillah, terima kasih atas semua kontribusi hadir waktunya, meluangkan waktu kami untuk jelaskan. Dan nanti kalau memang butuh penjelasan lebih detail, bisa kontak langsung dengan kami. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, Bapak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta